Pemain naturalisasi baru timnas Indonesia Miliano Jonathans langsung mendapat sorotan publik Vietnam seiring kabar proses pergantian kewarganegaraan. Naturalisasi Miliano Jonathans ini spesial usai dibagikan langsung oleh Ketum PSSI Erick Thohir lewat akun Instagram pribadi, Kamis, tanggal 14 Agustus tahun 2025. Sontak, sosok Miliano Jonathans pun segera diburu publik tanah air pecinta sepak bola, meskipun hal ini tidak terlalu mengejutkan. Mengingat sebelumnya, potensi pemain keturunan Depok itu untuk dinaturalisasi memang santer dikabarkan beragam media tanah air. Bahkan, publik asing pun turut memberi komentar terkait kualitas pemain berusia 21 tahun itu, khususnya media Vietnam. Salah satu media Vietnam, Tetao247.vn, memberikan opininya terhadap pemain kelahiran tanggal 5 April tahun 2004 itu. Pemain kidal memiliki teknik yang sangat baik dan kemampuan menggiring bola yang stabil dengan kecepatan tinggi. Jonathans adalah pemain kidal, biasanya bermain di sayap kanan, tulis Tetao247.vn. Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyampaikan perkembangan terbaru terkait proses naturalisasi gelandang FC Utrecht, Miliano Jonathans. Erick memastikan langkah percepatan terus dilakukan agar midfielder tersebut segera membela timnas Indonesia. Terima kasih kepada Pak Menpora, kita sudah ketemu beliau dan beliau janjikan prosesnya keluar minggu depan. Nanti biasanya dari Menpora ke Menteri Hukum nanti ke Pak Presiden melalui Mensesnek, baru ke DPR, ujar Erick di Jakarta, Senin, tanggal 18 Agustus tahun 2025. Erick menambahkan, PSSI menargetkan Jonathans dapat memperkuat skuad Garuda pada agenda uji coba melawan Kuwait dan Lebanon pada September. Hal ini merupakan bagian dalam persiapan timnas melakoni di ronde 4 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia melawan Irak dan Arab Saudi pada Oktober. Jadi kita juga sedang mengejar untuk bagaimana Miliano Jonathans bisa memperkuat tim nasional pada September ini dalam bagian uji coba. Ini yang kita lagi coba mati-matian melakukan percepatan, katanya. Selain Jonathans, PSSI juga tengah mengurus proses naturalisasi Mauro Zelstra. Erick mengungkapkan, Zelstra diproyeksikan tampil di kualifikasi AFC U23 sebelum berpeluang naik ke timnas senior. Kemarin dari info yang saya dapatkan, Mauro akan diupayakan agar bisa ikut uji coba di kualifikasi AFC U23. Kalau performanya baik, bisa saja diberi kesempatan untuk timnas senior pada Oktober, sambung Erick. Erick menjelaskan naturalisasi ini bagian dari upaya membangun struktur jangka panjang timnas Indonesia. Ia menyebut tim scouting yang dipimpin Simon Tahamata tengah menyeleksi talenta muda di berbagai kelompok usia. Bahkan tim scouting Om Simon mulai mereview talenta dari bawah sampai atas. Kemarin Simon ini ada di Bali melihat persiapan U17. Nanti mereka juga akan mempersiapkan talenta-talenta ini semua dengan satu struktur besar yang kita sedang rapikan di strata tim nasional, dari segi kepelatihan, tegas Erick. Profil Miliano Jonathans, pemain muda Belanda keturunan Indonesia yang siap dinaturalisasi PSSI. Miliano Jonathans kini menjadi salah satu nama baru dalam daftar pemain yang sedang menjalani proses naturalisasi timnas Indonesia. PSSI melalui ketua umumnya, Erick Thohir, resmi menyerahkan berkas naturalisasi pemain muda tersebut kepada Menteri Pemuda dan Olahraga, Dito Aryo Tejo, pada Jumat 15/8. Langkah itu menandai awal resmi pergantian status kewarganegaraan Miliano Jonathans agar bisa memperkuat timnas Indonesia di level internasional. Pemain berusia 21 tahun ini disebut memiliki potensi besar untuk menjadi salah satu tumpuan skuad Garuda di masa depan. Miliano Jonathans lahir di Arnhem, Belanda, pada tanggal 5 April tahun 2004, namun ia memiliki garis keturunan Indonesia dari sang nenek yang berasal dari Depok, Jawa Barat. Karir sepak bola Miliano Jonathans dimulai sejak kecil ketika bergabung di Akademi Arnhemse Boys FC sebelum akhirnya pindah ke tim muda Vitesse pada 2014. Sebagai pemain serba bisa, posisi utama Miliano Jonathans adalah winger kanan, meski ia juga dapat dimainkan sebagai gelandang serang. Pada 2020, Miliano Jonathans berhasil menembus skuad Vitesse kelompok U18 dan U21 sebelum promosi ke tim utama hanya setahun kemudian. Selama 3 tahun berseragam Vitesse, penampilannya menarik perhatian klub Eredivisie lain, FC Utrecht, yang akhirnya merekrutnya pada Januari tahun 2025. Meski usianya masih muda, Miliano Jonathans sudah dipercaya tampil di level Eropa,
termasuk 2 kali berlaga di kualifikasi Europa League 2024/2025. PSSI menilai bahwa kemampuan dan pengalaman Miliano Jonathans di kompetisi Eropa akan sangat berharga untuk menambah kedalaman timnas Indonesia. Naturalisasi pemain keturunan seperti Miliano Jonathans bukan hal baru bagi sepak bola nasional, karena sebelumnya timnas Indonesia juga diperkuat oleh sejumlah pemain dari luar negeri. Nama-nama seperti Jordi Amat, Sain Patinama, hingga Ivar Jenner lebih dulu menjalani proses naturalisasi untuk memperkuat timnas Indonesia. Kehadiran Miliano Jonathans diyakini akan semakin menambah kualitas di sektor sayap serang yang selama ini menjadi salah satu kekuatan utama timnas Indonesia. Dengan tinggi badan 178 cm, Miliano Jonathans memiliki kombinasi kecepatan, dribble, dan kemampuan teknik yang dapat membantu serangan Garuda lebih variatif. Langkah PSSI dalam mempercepat proses naturalisasi ini juga menjadi bagian dari strategi memperkuat timnas Indonesia agar mampu bersaing di level Asia. Indonesia dalam beberapa tahun terakhir terus meningkatkan kualitas skuadnya demi meraih prestasi lebih tinggi di Piala Asia hingga kualifikasi Piala Dunia. Para pemain muda keturunan seperti Miliano Jonathans diharapkan bisa menjadi bagian penting dalam generasi timnas Indonesia. Selain itu, pengalaman di kompetisi Eropa akan menjadi nilai tambah yang signifikan untuk membawa mentalitas baru ke dalam skuad Garuda. Jika proses naturalisasi berjalan lancar, Miliano Jonathans berpeluang besar melakukan debutnya bersama timnas Indonesia pada laga resmi FIFA di tahun ini.